mahasiswa kos 3 24 20 55. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai al-sariqah. Kata pencurian berasal dari bahasa Arab yaitu al-sariqah. Secara istilah yang berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya. Adapun unsur-unsur dari al-sariqah itu yang pertama, pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi itu terbagi menjadi barang yang diambil harus berupa harta, barang yang diambil harus mutaklawin, barang tersebut harus barang bergerak, barang tersebut harus barang tersimpan, dan barang tersebut harus mencapai nisab pencurian. Adapun unsur kedua yaitu harta harus milik orang lain. Selanjutnya hukuman sirqah itu ada dua. Yang pertama pengganti kerugian atau doman, yang kedua hukuman potong tangan. Alat dan bukti dari sirqah itu adanya pengakuan dari pelaku dan kesaksian dua orang laki-laki, karena perempuan tidak diterima kesaksiannya menurut jumhur ulama. Dalil sirqah itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqatun faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam humullah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya, karena ini merupakan pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya materi yang kedua itu ada hirobah. Hirobah secara bahasa diambil dari kata harb yang berarti menyerang atau merampas harta. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum Islam, hirobah diartikan sebagai aksi dari sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, dan pemerkosaan yang dilakukan secara terang-terangan untuk mengganggu dan menentang peraturan yang telah berlaku, peri kemanusiaan dan agama. Selanjutnya ada unsur hirobah. Unsur hirobah itu ada dua. Yang pertama, pengambilan dilakukan secara paksa dengan kekuatan. Yang kedua, harta milik orang lain. Hukum pembuktian dari hirobah itu ada dua. Yang pertama, pengakuan dari pelaku, dan yang kedua itu adanya saksi. Hukuman hirobah itu ada 4. Yang pertama, jika perampok melakukan jika perampok hanya membunuh, tidak mengambil harta. Jika perampok hanya membunuh dan tidak mengambil harta, maka sanksinya adalah potongan tangan dan kaki secara menyilang. Yang kedua, jika perampok hanya menakut-nakuti, tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka sanksinya diasingkan dari tempat kediamannya yang dinamakan sekarang adalah penjara. Yang ketiga, jika perampok hanya membunuh dan tidak mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Dan yang keempat, jika perampok membunuh dan mengambil harta, maka sanksinya dibunuh disalib. Selanjutnya dari hukuman hirobah itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 34. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.